Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian Ananda Soleh dan Soleha kelas 4? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai sumber energi, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Lalu, apakah manfaat sumber daya alam bagi kebutuhan manusia? Baik, kita akan pelajari bersama-sama ya. Sumber daya alam adalah kekayaan alam atau segala sesuatu yang ada di alam dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan pangan, sandang, ataupun papan. Contoh sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu bisa berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan juga hasil pertambangan. Sumber daya alam terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali ketika sudah habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Contoh hewan seperti sapi, ayam, kambing, dan sebagainya. Untuk contoh tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat, pepohonan, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati yaitu yang berasal dari makhluk tak hidup. Bisa berupa air, sinar matahari, udara, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, tembaga, emas, perak, pasir, bebatuan, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis sumber daya alam yang tersedia, hal yang seharusnya kita lakukan adalah mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam akan bermanfaat apabila kita bisa mengolahnya dengan baik. Berikut adalah jenis sumber daya alam yang ada dan cara memanfaatkannya. Tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan. Kayu bisa kita manfaatkan untuk bahan bangunan dan pembuatan alat-alat rumah tangga seperti lemari, kursi, dan sebagainya. Hewan bisa kita manfaatkan daging dan juga telurnya untuk dikonsumsi. Kemudian matahari. Matahari bisa kita manfaatkan sebagai sumber penerangan. Angin sebagai tenaga penggerak atau sumber energi listrik. Kemudian air. Air bisa dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. Bebatuan dan pasir bisa kita manfaatkan untuk bahan bangunan. Selanjutnya, batu bara dan BBM bisa kita manfaatkan untuk bahan bakar kendaraan dan bahan bakar kompor. Ada emas dan juga perak. Bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Dan masih banyak lagi sumber daya alam yang tersedia di bumi ini, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, tahukah teman-teman, sumber daya alam yang ada di bumi ini bisa menurun kualitasnya atau bahkan bisa habis jumlahnya.
Karena itu, sebagai manusia yang Allah karuniai pikiran dan akhlak yang baik, sudah seharusnya kita bisa menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang telah Allah ciptakan. Berikut adalah cara menjaga kelestarian sumber daya alam, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menghemat penggunaan air, menanam kembali hutan yang gundul, mematikan lampu apabila tidak dibutuhkan, membuat teraseling pada lahan miring, dan tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bertambahnya ilmu teman-teman. Untuk menambah wawasan teman-teman, silahkan buka dan baca buku tematik tema 2. Di sana terdapat pembahasan yang lebih lengkap mengenai sumber daya alam. Sekian untuk hari ini. Semangat belajar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.